Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Bijaksana bersama Kitab Amsal. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Amsal kita pada kesempatan ini terdapat di dalam Amsal pasal 3 ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Saya bacakan bagi kita. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itu akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, terkadang sakit penyakit, tekanan batin, stres, depresi, itu akibat apa? Kita merasa diri kita bijak. Kita tidak butuh Tuhan, sehingga di dalam hari-hari hidup kita tidak baca dan renungkan firman Tuhan, kita tidak punya waktu bersekutu. Dan Alkitab bilang, ketika engkau merasa dirimu bijak, engkau mengandalkan kekuatan kepintaranmu, engkau OTW tertekan batin. Engkau menuju kepada stres, depresi, ya. Ketika engkau merasa dirimu bijak dan engkau mengabaikan firman Tuhan, engkau tidak mau membangun hubungan persekutuan yang erat dengan Tuhan. Karena kalau ketika kita merasa diri kita sendiri bijak dan tidak ada rasa takut kepada Tuhan, maka justru akan membawa kita kepada berbagai macam kesusahan. Mungkin saja seperti Alkitab bilang, sakit penyakit, batin kita tertekan, stres, depresi. Oleh karena apa? Hati kita menjauh daripada Tuhan. Kita menganggap kita ini hebat. Kita bisa menjalani hidup kita dengan cara berpikir kita sendiri. Keputusan kita buat sendiri. Tanpa kita berdoa dan bertanya terlebih dahulu. Padahal kita lupa, kita ini adalah milik Tuhan. Tuhan yang menjadikan kita. Tuhan yang menenun kita di dalam rahim ibu kita. Dan Tuhan sendiri ya mengatakan di dalam firman-Nya bahwa Dia menciptakan segala sesuatu ada tujuannya masing-masing. Berarti saya dan Bapak Ibu Saudara sesungguhnya ketika diciptakan oleh Tuhan, kita adalah milik Tuhan. Ketika kita mengandalkan kebijaksanaan, pengertian kita sendiri dan mengabaikan Tuhan, di saat itulah kita akan mengalami berbagai macam kesulitan di dalam hidup ini. Bahkan di dalam Roma pasal 12 ayat 16 dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Orang yang tidak butuh nasihat firman Tuhan, percayalah, engkau akan menghadapi berbagai macam, menurut firman Tuhan, engkau mengabaikan Tuhan, menghadapi berbagai macam kesulitan di dalam kehidupan. Maka hari ini, kalau tantangan kesulitan yang hari ini Tuhan izinkan kita alami, mari kita renungkan. Jangan sampai kita abaikan firman Tuhan selama ini. Kita tidak mau mendengarkan nasihat, teguran, dan didikan daripada firman Tuhan. Karena kita merasa diri kita pintar, diri kita pandai. Kita merasa bahwa, segala pencapaian, jabatan, harta, kekayaan, apa yang saya miliki, ini karena saya punya pintar, bukan karena Tuhan. Maka Tuhan izinkan hari ini engkau menghadapi kesulitan-kesulitan untuk menyadarkan engkau. Supaya engkau hidup di dalam takut akan Tuhan, taat kepadanya. Saya baca di dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, dikatakan demikian. Janganlah menganggap dirimu lebih pandai daripada yang sebenarnya. Janganlah menganggap dirimu lebih pandai daripada yang sebenarnya. Taatilah Tuhan dan jauhilah kejahatan. Perbuatan itu akan menjadi seperti obat bagimu. Jadi kalau engkau sakit dan engkau sadar engkau bertobat, kembali datang kepada Tuhan, perbuatan atau sikapmu itu engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, perbuatanmu itu akan menjadi seperti obat bagimu yang menyembuhkan badanmu dan menyegarkan batinmu. Jadi hari ini engkau batinmu tertekan, mungkin Tuhan izinkan situasi keadaan datang supaya apa? Engkau sadar dan kembali kepada Tuhan. Karena mungkin selama ini engkau terlalu sombong, engkau merasa dirimu hebat, engkau mampu tanpa Tuhan, engkau tidak perlu nasihat firman Tuhan. Ketika Tuhan izinkan hari ini engkau sakit atau batinmu tertekan, itu dengan satu tujuan supaya engkau kembali untuk taat kepada Tuhan dan belajar menjauhi kejahatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sakit bukan hanya sebatas kita pergi ke dokter dan dapat obat. Tapi yang paling penting itu koreksi hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, bahwa perbuatan kita taat kepada Tuhan, sadar, bertobat, dan sungguh-sungguh menjauhi kejahatan, maka perbuatan itu akan seperti obat bagimu yang menyembuhkan badanmu dan menyegarkan batinmu. Saya bacakan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan demikian. Janganlah tinggi hati karena merasa diri bijaksana. Jangan sombong karena merasa diri pintar, pandai. Janganlah tinggi hati karena merasa diri bijaksana. Sebaliknya, percayakanlah dirimu kepada Tuhan dan hormatilah Dia. Jauhkanlah dirimu dari kejahatan. Jika engkau berbuat demikian,
kekuatan dan semangatmu akan dibaharui. Banyak orang putus asa di dalam pekerjaan. Banyak orang putus asa ketika menghadapi tantangan pergumulan dalam rumah tangga. Karena dia mau menyelesaikan setiap masalah rumah tangga, pekerjaan, ya, atau dalam relasi pertemanan dengan kekuatan sendiri. Sehingga dia akan mencapai titik stres dan depresi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hari ini Amsal mengajarkan bahwa perbuatan yang bisa memulihkan semangat kita, yang dapat menyembuhkan badan kita, yaitu dengan kita bertobat, belajar kembali taat kepada Tuhan, menghormati Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, dan dengan kita menjauhi kejahatan, maka kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Alkitab mengajarkan orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang mengandalkan kekuatan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan, akan dikutuki. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mari berdasarkan Amsal ini, kita mulai mengoreksi diri kita. Mungkin pergumulan, kesulitan, tekanan batin, sakit, penyakit hari ini yang kita alami, menurut Amsal ini kita koreksi. Mungkin karena kita terlalu merasa diri bijak, sehingga kita tidak butuh orang lain. Ya, kita tidak butuh lagi nasihat firman Tuhan. Kita menganggap, Tuhan itu tidak penting. Yang penting apa yang saya pikirkan, kepintaran saya ini yang dapat menolong saya. Mungkin di saat-saat seperti inilah, ketika Tuhan izinkan problematika, pergumulan, tantangan, kesulitan, tekanan batin, dan engkau sedang terbaring sakit, untuk engkau merenung. Supaya engkau kembali datang kepada Tuhan, mentaatinya, mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, menghormatinya, dan engkau hidup menjauhi kejahatan, maka engkau akan dipulihkan oleh Tuhan. Kiranya kita menjadi bijaksana di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara. Shalom.